warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Juliana dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pendapatan nasional. Nah, di sini akan saya jelaskan dari PPT berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Perlu kita ketahui pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, adapun manfaat dari pendapatan. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Selanjutnya masuk ke dalam konsep pendapatan nasional. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua ada produk nasional bruto, yang ketiga ada produk nasional neto, yang keempat ada pendapatan nasional neto, yang kelima ada pendapatan perseorangan, dan yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, selanjutnya di sini adapun persyaratan kebijakan ekonomi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal permasalahan yang akan diatasi dengan kejelasan data-data yang lengkap dan benar yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, mempunyai kejelasan sasaran, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendasarkan pada teori atau hipotesis tertentu. Yang keempat, persiapan melaksanakan kebijakan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyiapkan lembaga-lembaga yang akan menangani kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh pendapatan nasional yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kebijaksanaannya mengenai perkreditan, mendorong para eksportir kecil dan menengah, mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk kredit investasi kecil atau KIK. Yang kedua ada kebijaksanaan fiskal, penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Kebijaksanaan 15 November 1978. Selanjutnya, menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%. Akibatnya, kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Selanjutnya, ada titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi.